Yang kitab mereka juga Bible yang seperti kalian baca. Enggak, beda Macam Ustaz. mana? Kitab mereka beda itu dengan kitab kita itu. Ah, Beda. kitab mereka itu versi dunia baru modelnya, gitu dia. Makanya jadi dia Beda sebenarnya lah. itu, dia itu memang bukan bukan Kristen seperti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat datang dan jumpa kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan menayangkan sebuah video diskusi antara Ustadz Yusuf PI dengan Oten yang bertopi. Ada beberapa bahasan menarik yang akan kita simak. Mulai dari dalil ajaran Yesus, kitab-kitab dalam perjanjian baru, pembahasan Tritunggal, sampai persoalan Maria sebagai ibu Yesus. Apakah argumentasi yang disampaikan masing-masing pihak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan? Mari kita simak videonya sampai selesai dan kita perhatikan baik-baik setiap argumennya. Iya. Ngapain kamu lab sendiri, Bang? Biasanya naik ke tempat saya buat nongkrong gitu. Tengah malam Saya sebenarnya belum dapat pasien, Bang. Susah kali nyari pasien. Udah, aku lah dulu bikin dulu. Coba dulu. Kita lah dulu. Aku lah Kau dulu mau bikin ditanya dulu. emang? Ya, silakan Bang, silakan. Yakin kau bisa jawab? Iya, silakan Bang. Di mana dalilnya Yesus mengajari pendeta dan Kristen tentang kitab Yohanes, Matius, Lukas, atau kitab Paulus? Oh, jadi pendeta-pendeta itu kan sebenarnya kan belajarnya itu kan di sekolah teologi ya. Bukan istilahnya bukan Yesus mengajari pendeta. Ustadz Yusuf dalam video tersebut langsung membuka pembahasan dengan pertanyaan yang cukup mendasar kepada Oten yang bertopi ini. Beliau bertanya, di manakah dalilnya Yesus mengajarkan para pendeta tentang kitab Yohanes, Matius, Lukas, atau Paulus? Oten kemudian menjawab bahwa Yesus memang tidak mengajarkan kepada para pendeta. Nah, disinilah Ustadz Yusuf kembali mempertanyakan jawabannya. Ustadz Yusuf kemudian mencoba membantah jawaban tersebut dengan menggunakan logika. Jadi pembahasannya bukan hanya tentang siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi mulai menyentuh pertanyaan penting. Dari mana sebenarnya sumber ajaran tersebut dan siapa yang mengajarinya? Setelah itu perdebatan semakin melebar dan masuk ke pembahasan Tritunggal. Disinilah mulai terlihat bagaimana kedua pihak memberikan penjelasan dan mempertahankan argumennya masing-masing. Kalau Yesus tidak mengajari pendeta, kenapa pendeta ngajarin jemaat Kristen coba? Iya, karena secara jabatannya Ustadz, ya mereka lah istilahnya diberikan jabatan. Nah, di sekolah teologi lah mereka belajar Alkitab itu, menggali Alkitab itu, gitu. Sekarang Bang malah kebalik loh, pendeta yang ngajarin Yesus. Mana? Lah iya, pendeta yang ngajarin Yesus. Gak percaya kamu? Coba, mana dia, buktinya mana? Contoh, ya kata Yesus ya, Tuhan itu Esa. Kata pendeta, Tuhan 3 dalam 1. Kau pun gak setuju. Betul gak pendeta ngajarin Yesus jadinya kebalik? Nah itu kalau yang seperti itu ya pendeta yang apa lah itu, yang salah sasaran. Ya kan, kalau yang tungtung ini memang salah sasaran ini. Pak Ustadz, kenapa aku bilang salah sasaran? Mereka itu nggak tahu menghitung. 1 tambah 1 tambah 1 dibilangnya 1.
Ah, itu dia. Padahal Iya satu kan, tambah satu. Iya. berarti kan mereka itu memang ngambilnya di sekolah STT. Sekolah tiga Ya. Tuhan gitu loh. Nggak mungkin dia ngambilnya tuh di sekolah Tuhan Esa. Nggak mungkin. Di STT, sekolah tiga Tuhan. Betul betul. Ya. Eh, aneh. Memang disitulah banyak dia apa namanya ya. Jadi mereka ini membawa selera masing-masing. Banyak, makanya banyak bermunculan apa namanya ya, denom. Karena kadang-kadang kan pakai tafsir masing-masing. Jadi tafsirnya itu yang diutamakan, bukan firman Tuhannya yang diutamakan. Begitu, Ustadz. Tapi kalau kita kembali kepada akar iman Kristen, ya memang nggak boleh dikatakan Tritunggal, Ustadz. Tiga pribadi nggak boleh. Karena memang kita kan lahir dari rahim Ibrani. Ibrani itu memahami hanya ada satu Tuhan, yaitu Yehova itu, Yahweh itu. Dari mana datang dua lagi? Kan gitu. Nah, Berarti kamu sepakat dengan Edis dong? gimana? Saya nggak sepakat dengan Edis. Terus? Edis itu sebenarnya Muslim, Ustadz. Iya. Ogah saya Edis jadi Muslim. Ogah. Merusak Coba Islam. Ustadz tanya mana buktinya bilang Ustadz? Mana buktinya bilang Ustadz? Buktinya kan dia bilang Yesus punya Tuhan. Ya Muslim Iya. juga bilang Yesus punya Tuhan kan? Ya sama. Ya udah, makanya aku bilang dia Muslim. Tapi Iya. kalau Edis masuk Muslim, masuk Islam, saya nggak setuju, merusak Islam. Sebenarnya gini Merusak Ustaz, Islam. karena dia itu dapat koin dari Kristen, makanya dia bertahan di Kristen. Sebenarnya spirit dia itu kan sudah spirit Muslim. Mana ada orang Kristen mengatakan Yesus punya Tuhan selain dia? Gak ada itu, Ustaz. Iya. Gak ada itu. Saya juga Hanya sebagai dia- Muslim gak sepakat dengan Edis tuh, gak sepakat. Karena apa? Meskipun dia mengatakan Yesus punya Tuhan, Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, tetap aja Yesus disembah Edis juga. Macam Enggak, mana? Ustaz. Enggak, Ustaz. Kalau menurut saya Edis itu memang kalaupun dia Kristen, dia itu saksi Yehova, Ustaz. Saksi Yehova. Ya, kalau Kenapa menurut saya ya, dari narasi dia. dugaan ente kok bisa kayak gitu? Ya, karena dia mengatakan Yesus itu punya Tuhan. Hanya saksi Yehova dan Muslim yang mengatakan itu. Artinya Yesus itu hanya sekedar utusan, Ustadz. Itu narasi SSY. Gitu. Kalau menurut saya Ya ya. kan memang kan sesuai dengan ini SSY itu dengan sesuai yang tertulis, betul nggak? Enggak, mereka punya kitab sendiri, Ustadz. Beda itu Loh, dengan kita. Yang kitab mereka juga Bible yang seperti kalian baca. Enggak, beda Macam Ustaz. Kitab mereka beda itu dengan kitab kita itu. Beda. Kitab mereka itu versi dunia baru modelnya. Gitu dia. Makanya jadi dia sebenarnya Beda. jadi sebenarnya dia itu memang bukan Kristen seperti kita. Gitu. Apalagi ada lagi dia sudah terkenal dibikinnya lah Edistarian kan? Itu dia.
Edis Tarian. Jadi itu Iya. sekte baru tahun 2026 gitu. Iya, jadi dia nanti Oh. punya kitab sendiri itu. Akhirnya dia nanti jadi nabi juga lah itu, nanti jadi nabi lagi dia itu. Bukan. Dia nggak mau jadi nabi, tapi maunya jadi Tuhan dia. Serius. Saya udah diskusi sama Edis itu, dia maunya jadi Tuhan, nggak mau jadi nabi dia. Karena nabi itu sudah ada di Kristen, Nabi Luga katanya. Oh, Gitu. Makanya kan dia bikin narasi kayak gini bang, Edis itu. Kata Edis, yang namanya menuhankan itu mengikuti, terus menaati. Kan kayak kata dia kayak gitu. Lah, Kristen banyak yang mengikuti Edis di labnya dan banyak menaati kata Edis. Makanya Edis dituhankan Kristen gitu. Itu Edis Iya. sendiri yang bikin narasi. Yang namanya menuhankan kata Edis mengikuti dan menaati. Lihat orang-orang yang masuk ke lab Edis. Dia mengikuti Edis dan menaati gitu. Menaati apa yang dikatakan Edis. Makanya ku bilang Edis tuh nggak mau jadi nabi, dia maunya jadi Tuhannya Kristen. iya, berarti pendukung-pendukung Edis sudah menyembah Edis, begitu maksud Ustadz. Ya iya, sesuai narasi Edis lah. Itu sesuai narasi Edis kayak gitu. Iya, berarti si Edis sudah jadi berhala itu Ustadz kalau begitu. Oh jadi berhala. Iyalah. Kok dia mau jadi Tuhan kok, nggak mau jadi nabi dia. Kan saya kan bantah, yang namanya menuhankan itu selain mengikuti ya menaati, tapi juga melakukan ritual penyembahan. Kan gitu kalau dalam Islam. Gitu. Melakukan ritual penyembahan. Artinya selain ikut taat melakukan ritual penyembahan, itu namanya menuhankan. Kalau Edis nggak perlu menyembah gitu, nggak perlu melakukan ritual, yang penting mengikuti kata Edis dan menaati. Berarti orang-orang Kristen yang ada di live Edis kan mengikuti Edis udah tuh ya, terus taat gitu dengan apa yang dikatakan Edis. Berarti Edis Tuhannya Kristen gitu. Betul nggak? Betul itu. Iya. Nggak akan salah. Kalau dari definisi dia sendiri ya bisa saja itu betul, karena begini Ustadz, kalau kita itu fanatik sama seseorang, yang salah pun dibilangnya kita turuti, berarti dia memang sudah kita tuhankan, kan begitu Ustadz. Makanya. Iya, Sesuai jadi mereka itu. kan iya, betul, bisa jadi karena begini. Karena sudah ada mereka bikin kelompok herder. Itu hambanya Edis itu. Iya. Ya udahlah, itu urusan Hambanya orang Edis. itulah itu Ustaz. Urusan orang itu. Ya kan? Baru Tapi yang tahu pasti saya. dia di situ sudah jadi berhala. Kan gitu kan. Iya. Tapi kenapa ente nggak mau menuhankan Edis? Padahal ente kan juga Kristen. Aku kan Yesus satu-satunya Tuhanku. Ngapain aku? Aku nggak mau aku mengikuti orang Ustadz. Iya. Ya. Kita kan bisa kita membaca. Bisa kita Berarti pernyataan Edis tuh salah gitu. Ya salah lah, dia udah berhala itu. Salah. Ya. Salah itu. Makanya aku bilang kemarin sama dia. Aku bilang kemarin sama dia, Ustadz, bagaimana kau mengatakan kau apologet, tetapi di saat yang sama kau mengatakan Yesus punya Tuhan, bahkan Tuhan lebih dari satu. Takut dia, Ustadz. Nantilah kita bahas, katanya. Tak berani dia sampai sekarang. Loh, dia aja. Kamu mungkin gak pernah mendiskusikan
Lukas 2 nomor 11 dengan Lukas 2 nomor 22. Di situ saya pernah tanyakan sama Edis. Di Lukas 2 nomor 11 ada Tuhan yang lahir, bayi Tuhan gitu, lahir. Nah, bayi Tuhan tadi dibawa ke bait Tuhan untuk diserahkan kepada Tuhan. Jadi di situ Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Ah, saya tanya tuh Edis, ada berapa Tuhan? Memang ada 2 Tuhanku, kata Edis. Pembahasan kemudian berlanjut pada Lukas pasal 2, khususnya ayat 11 dan ayat 22 yang berkaitan dengan kelahiran Yesus. Di bagian ini kemudian muncul pernyataan dari Oten bahwa Maria bukan ibu Yesus. Pernyataan tersebut kemudian dipertanyakan oleh Ustadz Yusuf. Menurut Ustadz Yusuf, kalau Yesus dikandung dan dilahirkan oleh Maria, maka secara logika Maria adalah ibu Yesus dalam konteks kelahiran dan kemanusiaannya. Namun, tentu saja dalam pembahasan teologi, kita perlu melihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah ibu Yesus dan bagaimana kaitannya dengan pembahasan tentang ketuhanan Yesus. Nah, bagaimana Oten menjelaskan pertanyaannya dan bagaimana Ustadz Yusuf memberikan sanggahannya? Mari kita lanjutkan videonya dan simak baik-baik perdebatan mereka. Macam mana? Ya, makanya parah orang itu, Ustaz. Itulah merusak kekristenan itu, Ustaz. Itulah merusak kekristenan itu. Iya. Kalau lebih dari satu Tuhannya, Ustadz, itu sudah politeis, bukan monoteis lagi. Iya. Alkitab tidak mengajarkan politeis. Alkitab Lalu mengajarkan menurut pemahamanmu kayak gimana tuh Lukas 2 nomor 11 dengan Lukas 2 nomor 22? ya Lukas 2 nomor 11 itu, ayat 11 itu ya memang Tuhan itu yang lahir. Kenapa? Memang rupanya. Lalu Tuhan yang lahir tadi kok diserahkan lagi sama Tuhan? Oke, saya jawab. Jadi begini, di dalam narasinya, secara redaksi diserahkan kepada Tuhan. Kenapa begitu? Karena itu adalah tradisi di dalam orang Yahudi bahwa anak umur 8 hari diserahkan kepada Tuhan. Dalam konteks itu, nah, Yesus kan tidak semua orang tahu bahwa Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Hanya Maria yang tahu, dan Yusuf. Ya, secara bahwa Maria dan Yusuf itu adalah wanita yang taat di bawah hukum Taurat, ya dia melakukan tepat seperti perintah hukum Taurat, gitu Ustaz. Bahwa perintah hukum Taurat bahwa anak laki-laki dibawa kepada Tuhan. Itu. Jadi secara jadi redaksi kamu nggak akui itu. Apanya? Kamu nggak Iya, akui benar. Lukas 2 nomor 22-nya. Benar itu diserahkan kepada Tuhan, benar itu. Tetapi diserahkan kepada Tuhan secara redaksi, bukan berarti ada Tuhan yang menerima secara redaksinya saja itu. Istilahnya gimana ya? Protokolernya saja itu. Maria sudah tahu bahwa ini adalah Tuhan, tetapi kan kalau tidak dilakukannya seperti kebiasaan di situ kan, masa dia bilang, contohnya lah Ustadz, ini anakku, ini Tuhan, anak kan itu bikin rusuh Ustadz. Saya agak bingung jadinya sama ente, Bang. Serius. Kalau Maria itu tahu anaknya tuh Tuhan, gitu ya. Anaknya tuh Tuhan, berarti Maria nyembah anaknya. Begini Bang, Yesus itu bukan anak Maria, karena bukan hasil dari perkelahian dia dengan Yusuf. Kan sebelum mereka hidup, masa Yesus bukan anak Maria, terus anak siapa? bukan. Matius 1 ayat 18 mengatakan dia dikandung dari Roh Kudus, bukan hasil dari sel sperma dengan sel telur. Gimana Ustaz? Tapi melalui Maria kan? Iya, itu hanya cara Tuhan itu mujizat Ustadz. Karena kalau dia anak Maria, harusnya kan dia itu adalah hasil dari perkelahian dia dengan Yusuf.
Ini kan Tahu tidak. kali kau nih. Itu kan mukjizat. Baru kau yang bilang mengatakan bahwa Yesus itu bukan anak Maria. Gimana sih? Bukan, tidak memenuhi syarat Ustadz. Kalau dia anak Maria, harusnya dia dari sel telurnya dan sel sperma, kan tidak. Matius 1 ayat 18 kita tengok ya, dia dikandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi dia betul-betul perawan Ustadz. Bagaimana perawan punya anak? Coba Ustadz pikir dulu. Tapi kan Maria itu manusia, betul nggak? Gimana sih? Bentar dulu, saya Iya. mau tanya. Nah, Iya, kalau iya. Maria tuh manusia, ya, terus Yesus itu melewati rahim Maria. Ketika Maria mengeluarkan Yesus, ya, berarti Yesus nih anak manusia, anak Maria. Gimana sih? Gak bisa Ustadz, gak bisa dia anak Oh. Maria. Kenapa? Udah aku bilang tadi, dia tidak memenuhi syarat sebagai anak Maria. Karena dia itu Syaratnya dikandung kayak dari gimana? Roh Kudus. Kalau Ustadz punya anak kan harus ada sel sperma Ustadz. Gini, kalau seperti itu Adam tidak memenuhi juga jadi manusia. Kalau Dalam- seperti itu tolak ukur kamu, berarti Adam Beda. itu tidak memenuhi juga jadi manusia. Adam Beda langsung dalam dibentuk oleh Tuhan, berarti Adam itu tidak memenuhi jadi manusia, syaratnya nggak memenuhi jadi Tuhan Adam itu. Bukan, beda konteks. Ini kan dalam konteks anak Maria, bukan dalam konteks dia manusia atau bukan. Kan gitu. Yang kita persoalkan kan Yesus anak Maria atau bukan, ya kan? Betul nggak? Iya udah, dia tidak anak Maria. Di dalam bahasa aslinya Ustadz, tidak pernah Maria dipanggil ibu. Maria dipanggil perempuan, hai perempuan. Yesus memanggil Maria itu hai perempuan. Wah, anak Bukan durhaka ibu. itu berarti. Mana sih? Gitu Anak Ustadz. durhaka kayak gitu, masa panggil ibu sendiri hai perempuan? Anak Bukan. durhaka itu. Dia bukan ibunya, kan sudah aku jelaskan dia bukan ibunya. Terus itu dia yang anak siapa? Ibunya Dia yang Yesus itu siapa? Dialah yang menciptakan Maria. Hah? Iyalah. Berarti Tuhan menciptakan Maria Ketawa untuk Tritunggal. Ketawa untuk Tritunggal di bawah. melahirkan Tuhan gitu. Ketawa Bentar Bang, Tritunggal saya di mau bawah. tanya. Tuhan menciptakan Maria untuk melahirkan dia. Betul nggak? Iya, itu kan menyatakan gini Ustaz. Sebentar. Sakti Oke, dijawab kali. ya. Nah, sekarang aku jawab. Masa Sebentar, Tuhan sebentar. menciptakan Maria untuk melahirkan dia? Gimana? Gini Ustaz. Ya, gini. Biar aku jawab ya, gini ya. Kau nih. Kalau saya menciptakan mobil. Saya masuk ke dalam mobil, bisa nggak saya masuk ke dalam mobil itu? Yang saya Bisa. ciptakan itu? Terus? Ya sudah, begitu Yesus. Dia ciptakan Maria, dia masuk ke rahim Maria. Kenapa rupanya? Masalahnya, kalau kamu menciptakan mobil, kamu tuh bukan Tuhan. Ini Tuhan. Spesifikasi Tuhan kan di kitab kamu, dia tidak terikat ruang dan waktu. Gimana sih? Iya, maksudnya kan saya menciptakan mobil, saya masuk ke dalam mobil, saya keluar dari mobil. Apakah saya mobil? Beda. Coba. Bukan itu pembahasannya. Bukan kan? Nah iya, jadi Yesus Yesus menciptakan Maria. Yesus masuk ke rahim Maria. Apakah Yesus manusia? Bukan, dia pencipta. Gitu Ustaz. Bingung saya, tambah sakit kepala diskusi sama kau nih. Kok bingung? Ya iya. Jadi ibuku adalah ciptaanku dan anakku adalah Tuhanku gitu. Kan sudah kukatakan tadi tidak memenuhi syarat, dia disebut ibunya, Ustadz. Oh, dia Saya jawab. menciptakan ibunya. Itu bukan ibunya, dia hanya dipakai sebagai caranya menyatakan kemuliaannya. Kalau Ustadz tadi bernarasi seperti itu kepada Tungtung, mungkin dia bingung.
Ya kalau saya enggak Iya, bingung, ini. karena saya tahu bahwa Yesus sudah bilang akulah yang awal dan yang Bang. akhir. Bang, Nggak ada bang, lagi. tuh ada yang komen sama saya tuh, Ustadz harus tabah katanya. Sakit pala saya. Bukan. Itu, Ustaz. Sakit kepala saya. Gimana sih ajaran kamu nih bikin tabah saya bingung penjelasanmu. Jangan bingung, memang begitu ya. Bang, gini, nanti saya pikir dulu. Saya mau cari pasien yang lain dulu. Nanti ente kalau mau nebeng silahkan naik gitu. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita pada video kali ini. Dari perdebatan tadi, kita bisa melihat bahwa pembahasan mengenai Yesus, Tritunggal, dan Maria memang memiliki banyak sisi yang perlu dipahami dengan teliti, terutama ketika masing-masing pihak menggunakan ayat dan logika untuk memperkuat argumennya. Yang terpenting, mari kita tetap saling menyikapi perbedaan pendapat dengan tenang, kritis, dan tetap saling menghormati. Kalau teman-teman punya pendapat atau ingin membahas bagian lain dari video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan videonya ke semua teman-teman. Terima kasih dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.